Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Sahabat Hope Channel Indonesia, selamat malam. Kembali kita bersama dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Acara Kamu Bisa terselenggara oleh kerjasama Hope Channel Indonesia dengan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awal Advent. Malam ini acara kita membahas topik yang menarik. Topiknya adalah sejahtera dengan budidaya karika. Papaya karika. Kita akan bersama narasumber ahli dan narasumber praktisi yang akan bersama kita pada malam ini. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber praktisi kita, Bapak Haryoso. Beliau adalah narasumber praktisi dari Dieng, Jawa Tengah. Kita sapa Pak Haryoso. Selamat malam Pak Haryoso. Pak Haryoso. Siap, selamat malam. Dan kita saat ini juga telah bergabung narasumber ahli kita masing-masing dari berbagai tempat. Yang pertama, Insinyur John Lee Woran MP. Beliau adalah pakar kewirausahaan dari Universitas Papua. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam teman-teman narasumber, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Apa kabar di Magnawari Pak John Lee? Sehat-sehat. Sehat ya, baik. Ya. Kemudian narasumber ahli yang kedua, Dr. Ruben Suwitono, Sarjana Sains dan Magister Sains. Beliau adalah dosen dari Universitas Advent Indonesia di Bandung. Selamat malam Dr. Ruben. Selamat malam Pak Guntur, selamat malam rekan-rekan narasumber dan juga pemirsa Hope Channel Kamu Bisa. Baik, terima kasih Dr. Ruben. Narasumber ahli kita yang ketiga adalah pakar proteksi tanaman, Dr. Insinyur Johanna Taribuka MP. Beliau adalah dosen dari Universitas Patimura di Ambon. Namun kelihatannya masih belum bergabung, nanti kita akan sapa Dr. Johanna. Baik, kita akan lihat sebelum kita berdiskusi tentang budidaya papaya carika atau karika. Wah, tulisannya carica tapi bacanya karika. Kita akan melihat profil singkat dari topik ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryoso. Membudidaya karika sudah 5 tahun yang lalu. Kalau pepaya karika ini khusus buat manisan, jadi nggak bisa dimakan secara langsung ya, kan hanya biji dan daging. Dagingnya yang buat manisan, tapi bijinya untuk dibuang. Kalau penjualan mungkin di wisatawan mancanegara, terus buat oleh-oleh wisatawan yang berwisata di dataran tinggi Dieng, di kawah-kawah, terus di candi-candi. Pasti UKM itu memproduksi karika, manisan karika. Jadi untuk di stok di wisata-wisata di Dieng itu. Terus musim hajatan juga membutuhkan karika. Sekarang kan oleh-oleh itu dari karika. Dan kalau lebaran itu biasanya lebih banyak lagi karika itu diproduksi. Ya, harapan kami ke depannya karika ini lebih meluas lagi pemasarannya ya, sehingga nggak di dalam kota atau di se-Jawa Tengah aja, tapi mudah-mudahan pemasaran sampai ke luar kota dan luar negeri. Baik, demikian profil singkat dari Pak Haryoso dengan
tanaman papaya karika, dan bahkan tadi sudah menjelaskan sedikit tentang manisan ya yang dibuat dari papaya karika. Kita sapa Pak Haryoso. Pak Haryoso, boleh ceritakan sedikit latar belakang, tempat tinggal, profesi. Tadi sudah disebutkan sudah 5 tahun yang lalu untuk menjalankan ini. Silakan Pak Haryoso. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryoso, Ketua Kelompok Tani PKTT Merah Delima, Dukuh Telagabang, Kelurahan Batur, Kecamatan Batur, Banjarnegara, yaitu di dataran tinggi Dieng. Baik, Dieng ini boleh mengucapkan terima kasih untuk yang mendampingi kami selama ini. Mohon izin. Terima kasih Pak Haryoso. Dieng ini di Provinsi Jawa Tengah ya Pak Haryoso ya? Jawa Tengah. Baik, terima kasih ya. Baik, boleh diceritakan sedikit, tadi Pak Haryoso sudah menyampaikan sudah mengelola atau membudidayakan papaya karika ini 5 tahunan ya. Dan bentuk dari buahnya kita sudah lihat tadi. Ini masuk keluarga papaya atau apa Pak Hari? Ya sebenarnya ini termasuk pepaya, cuman kan pepaya dataran tinggi, pepaya yang dibudidaya di Dieng. Tapi pepaya ini nggak bisa dimakan seperti pepaya yang di dataran rendah, karena ini pepaya ini khusus buat manisan. Jadi memang keluarga papaya, tapi memang bedanya tidak bisa dimakan langsung karena beda ya. Katanya baunya atau rasanya atau harumnya seperti buah kuini Pak ya? Siap, ya betul. Baik. Nah, setahu Pak Haryoso, setahu Pak Hari, ini hanya bisa ditanam di dataran tinggi atau hanya memang di Dieng saja? Ya, menurut saya kalau di DPL lebih dari 1.600 bisa, tapi kalau di bawah 1.600 pasti jadinya pepaya biasa. Ini menarik ya. Kalau di dataran yang lebih rendah dari 1.600 akan jadi papaya biasa dia. Walaupun benihnya benih papaya karika ya. Ya, betul. Waduh, ini takjub juga ya. Nah, ada yang bilang Pak Hari bahwa papaya karika ini tidak bisa dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur. Kenapa Pak ya? Karena yang dimakan kan kalau karika itu kalau dimakan buahnya kan hanya bijinya yang dimakan. Kalau bawah umur, pokoknya yang masih balita itu sangat rawan. Karena bisa kena usus buntu lah kalau orang sini bilang itu. Karena sudah banyak yang terjadi memang seperti itu. Baik. Nah, mengenai budidayanya sendiri bagaimana Pak Hari? Sama dengan, apakah Pak Hari pernah menanam papaya biasa? Apakah sama dengan papaya biasa? Sama-sama. Kami waktu itu mencoba untuk menyemai dari pepaya yang panjang itu, pepaya apa namanya lah, California. Saya beli pepaya California, terus bijinya tak semai, tapi jadinya karika di sini. Saya juga heran. Jadi bijinya papaya biasa, kalau ditanam di dataran tinggi jadi karika. Kalau bijinya papaya karika ditanam di dataran rendah jadinya papaya biasa, begitu ya Pak Hari ya? Ya siap, kebetulan saya kan punya lahan di dataran rendah, kurang lebih DPL-nya 650-an. Itu juga saya menanam dari sini, bibit dari sini di daerah saya itu di Batang itu menjadi itu pepaya biasa. Jadi kayak bunglon itu bisa. Baik, agak terputus sedikit. Bisa. Oke, silakan. Maleh. Oke.
Kalau tadi dikatakan sama dengan papaya biasa ya, berapa lama supaya berbuah, Pak? Dan berapa lama tanaman ini tahan? Kalau dari biji, kita menyemai dari biji, itu setahun atau setahun setengah sudah berbuah. Tapi kalau kita dari pohon, dari ranting-rantingnya itu bisa 5 bulan sudah berbuah. Jadi kalau dari biji setahun lebih, kalau dari stek atau dari ranting lebih cepat ya, 5 bulan ya. Yang dilakukan oleh Pak Hari yang mana? Lewat biji atau lewat ranting? Kadang-kadang kalau pas ada biji kita semai, musim tanam ya kita tanam dari biji. Soalnya kalau dari biji kualitasnya itu lebih istimewa daripada yang ranting. Kalau yang ranting itu biasanya dagingnya agak tipis, tapi kalau dari biji itu tebal dagingnya. Baik, jadi lebih cepat tumbuh tapi lebih tipis buahnya, itu kalau dari ranting ya. Kalau dari biji lebih lama tumbuhnya, menghasilkan tapi lebih tebal buahnya. Jadi saya kira kompromi yang harus ditentukan ya sebelum menanam. Baik, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu video penanaman dan video panen dari Pak Hari di dataran tinggi Dieng. Cara menanam karika bibit persemaian dari biji. Tanamnya 4, 3. Soalnya kalau nanam dari biji, kalau satu-satu pasti jadinya karika rantai. Nah, ini menanamnya, cara tanamnya sangat mudah. Sangat mudah cara menanamnya. Ini nanti 1 tahun baru berbuah. Manisan metiknya yang seperti ini. Ini metiknya yang kuning-kuning. Baik, kita sudah saksikan video penanaman dan panen dari Pak Hari. Dan dari beberapa penjelasan Pak Hari tadi, ini cukup menakjubkan saya sampai hari ini ya. Bagaimana pepaya bibit pepaya California ditanam di Dieng jadi karika, bibit pepaya karika ditanam di dataran rendah jadi pepaya yang biasa. Nah, saya ingin tanya ke narasumber kita. Ini kebetulan salah satu narasumber kita, Pak John Lee, ini adalah orang yang juga membudidayakan pepaya ya di Papua, di Manokwari. Apa komentar Pak John Lee, Pak, terkait ini? Ini model pepaya seperti apa ini? Belum kedengaran. Pengalaman Pak Haryoso ini sesuatu yang berbeda dengan budidaya pepaya pada biasanya. Jadi karena tempat yang berbeda, dataran yang sangat tinggi, boleh jadi pepaya ini dia menyesuaikan dengan lingkungan setempat, sehingga hasilnya juga menjadi berbeda. Makanya setelah dijelaskan tadi, kalau pepaya California yang ditanam di dataran rendah, kemudian dipindahkan ke dataran tinggi, berubah jadi karika. Lalu kalau karika di bawah ke dataran rendah, jadi seperti pepaya biasa. Dan untuk sementara kesimpulannya ini karena penyesuaian lingkungan dari jenis tanaman pepaya yang ditanam. Dan saya yakin ini merupakan hal yang biasa karena faktor lingkungan memang sangat besar pengaruhnya terhadap performance atau perkembangbiakan dari jenis-jenis tanaman. Saya kira juga berlaku untuk tanaman yang lain. Demikian untuk sementara.
Baik, terima kasih Pak John Lee. Kalau mendengar penjelasan Pak Hari tadi, cara budidayanya hampir sama Pak ya dengan budidaya pepaya yang biasa Pak John Lee lakukan? Suaranya Buat belum bedengan, kedengar. kemudian melakukan penyiangan ya, kemudian pembersihan dari gulma, itu hal yang biasa. Baik, baik. Mungkin nanti kita kalau Dr. Johana bergabung kita tanya apakah hama dan penyakitnya juga sama ya. Ya. Kita beralih ke Dr. Ruben. Dr. Ruben, kalau melihat bahwa papaya karika ini dipakai untuk manisan, boleh dijelaskan sedikit Dr. Ruben berdasarkan pengetahuan Dr. Ruben, kandungan gizi apa yang ada di papaya karika ini dan mungkin juga bedanya dengan papaya biasa ya yang ada tadi kita lihat kalau ditanam di dataran rendah. Baik, pertama mungkin dari jenis tanamannya ya. Tadi yang seperti disampaikan Pak Hari, kok bisa ya tanaman karika berubah menjadi pepaya California. Kemungkinan sih hanya dari sisi bentuk, karena keduanya ini genusnya berbeda. Spesies dan genus yang berbeda memang dalam satu family yang sama. Nah, biasanya sih hanya ada penyesuaian bentuk saja. Contohnya California di tempat yang rendah dia panjang, sementara di tempat yang tinggi dia menjadi lebih pendek. Lebih pendek seperti itu. Kemudian atau sebaliknya, karika yang kecil-kecil ditanam di tempat yang lebih rendah mungkin jadi lebih panjang sedikit sehingga mirip bentuknya dengan California. Mungkin juga tekstur mirip ya seperti itu. Tetapi kembali ke pertanyaan Dr. Guntur tadi, apa yang membedakan pepaya biasa dengan pepaya karika? Kalau dilihat secara umum memang mirip karena dari satu family ini, walaupun tidak suatu jaminan bahwa dalam satu family dia akan memiliki kandungan yang sama, tetapi kebetulan bentuk tanaman dan buahnya pun mirip. Yang pertama adalah dia memiliki vitamin A dan vitamin C yang cukup tinggi, yang tinggi ya. Kemudian dia juga memiliki kandungan kalsium yang tinggi, kemudian vitamin B dan vitamin E. Dan yang terpenting mungkin adalah memiliki kandungan serat yang tinggi, khususnya pada karika. Sebagaimana halnya pada pepaya, dia akan memberikan efek melancarkan pencernaan dengan kandungan serat yang tinggi dan memperbaiki probiotik di usus. Nah, itu memang manfaat-manfaat penting dari buah pepaya dan juga buah karika. Jadi buah karika ini hanya saja dia tidak dimakan langsung, tetapi dalam bentuk manisan. Nah, awal ceritanya karika adalah tanaman yang ditanam oleh zaman kolonial Belanda untuk menjadi bahan-bahan farmasi. Jadi bahan-bahan yang ditambahkan pada saat membuat obat. Ya, tetapi setelah itu menghilang dan sekarang muncul lagi dalam budidaya karika khususnya untuk makanan manisan dan oleh-oleh khas dari daerah Wonosobo sana. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Perbedaan utamanya adalah makanan pepaya biasa itu kita makan langsung, sementara karika ini tidak dimakan langsung karena kemungkinan kandungan obatnya menjadi lebih tinggi kadarnya, sehingga dia memberikan rasa sepat. Kalau tidak salah, karika itu memberikan rasa sepat kalau dimakan langsung ya, sehingga dia dibuat menjadi manisan. Nah, rasa sepat itu kadang-kadang adalah ciri obat. Ciri obat. Ya, jadi dengan ciri obat yang sepat tadi, dia akan memberikan efek obat. Nah, ini yang mau dicari sehingga dia tetap digunakan sebagai bahan farmasi. Sama seperti mungkin buah yang lain seperti buah salak. Buah salak itu kalau manis dia dimakan langsung, tapi kalau sepat tidak dimakan karena mungkin akan memberikan efek terhadap kesehatan, baik itu merusak ataupun yang memperbaiki. Seperti itu mungkin barangkali dari saya sementara. Baik, terima kasih Dr. Ruben. Artinya terbuka juga peluang bagi budidaya karika ini untuk masukan atau inputan ke industri farmasi ya Dr. Ruben ya?
Betul. Penelitian terakhir mungkin menggunakan karika untuk obat kanker. Ya, Iya. seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya. Jadi Pak Hari, ini terbuka peluang bagi budidaya karika ini bukan hanya sebagai makanan dan manisan, tapi akan terbuka ke depan mungkin dengan penelitian-penelitian lanjutan untuk industri farmasi. Baik, saya kembali kepada Pak Hari sekarang. Kelihatannya dari pohon yang ada tadi itu lebat sekali ya Pak Hari ya. Satu pohon tuh bisa menghasilkan berapa buah? Kalau pas musim panen bisa 3 kilo sampai 4 kilo. Satu Kalau pohon? pas musim panen. Oke. Nah, ini kalau lihat tadi Dan ada... saya menanggapi tadi silakan. Dokter Ruben. siapa tadi? Dr. Ruben, ya. Itu rasanya nggak sepat, tapi kalau dimakan secara langsung itu gatal karena getahnya itu mengandung itulah gatal. Jadi makanya kita harus direbus dulu, airnya dibuang itu karena rasa gatalnya itu kalau dimakan secara langsung gatal, bukan sepat itu bukan, tapi gatal. Baik. Jadi oke, jadi ada rasa gatalnya, mungkin itulah yang membuat tadi menjadi inputan untuk industri farmasi ya. Jadi berapa kilo tadi Pak satu pohon sekali panen? 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo kali ya. panen. Ada berapa banyak varietas dari karika ini Pak Hari? Ini sementara lagi manisan saja, manisan karika itu. Belum ada varietas yang lain dari UKM kami juga. Paling lagi bikinnya lagi manisan karika khas Dieng. Jenis karika ada berapa banyak Pak Hari? Jenis dari tanaman jenis karika yang saya tahu ada 2. Yang satu rantai itu yang nggak nempel di pohon, ada batangnya, itu namanya karika rantai. Kalau karika rantai itu sebetulnya ya buahnya banyak, cuman dagingnya itu tipis. Kalau buat manisan itu kurang cocok, produksinya kurang bagus. Baik, jadi yang ditanam di Dieng itu yang jenis apa Pak? Yang jenis karika tempel namanya. Oh, ini yang dagingnya lebih tebal ya? Dagingnya lebih tebal. Terus kalau karika tempel kan berarti langsung pohon langsung buah, nempel di pohon buahnya, tidak ada batangnya. Jadi nempel, numpuk tadi ya, kelihatan banyak sekali ya. Baik, pemirsa, sahabat Hope Channel Indonesia. Betul. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan melalui Facebook Live maupun YouTube Live maupun call center Hope Channel. Sehingga nanti mungkin akan bisa dijawab oleh narasumber praktisi kita maupun narasumber ahli kita. Baik, saat ini kita akan saksikan video interview atau games UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa. Sharon dari Bekasi. Saya Nia Agustina, asal dari Bekasi. Nama Jesli, saya dari Manado. Nama saya Jerry, asal dari Kupang. Sering makan pepaya nggak? Sering, setiap hari. Setiap hari sih makan pepaya. Nggak sering juga. Sering juga, oke. Seminggu sekali. Lumayan sering. 1 minggu ada 2 atau 3 kali. Coba sebutkan beberapa jenis pepaya yang Jerry tahu. Berapa jenis ya? Aduh. Kayak pepaya California mungkin ya. Iya, kayak gitu. Saya hanya tahu pepaya California. Pepaya muda. Pepaya mateng. Biji pepaya. Daun pepaya. Banyak. Tanaman pepaya ini yang bisa dimanfaatkan itu apa aja? Yang
pasti kan pepayanya, buahnya. Habis itu sayurnya, daunnya dan bunganya yang kecil-kecil itu kan. Itu bisa dijadiin sayur juga. Daging pepayanya, biji, kulit, dan mungkin daunnya bisa dibikin sayur-sayuran. Daunnya, bunganya bisa dimasak. Buah sama daun. Manisan pepaya. Oh, baru dengar. belum pernah dengar. Belum. Belum sih, tapi tahu pepaya ada yang dijadiin manisan gitu. Yang A kali. Ini mungkin ya. Soalnya kayak nggak pernah lihat yang kayak gini. Mungkin yang B. Yang ini A. Yang A. Loh. Ini sih kayaknya. Saksikan Kamu Bisa, Karya Mulia. Bisnis Luar biasa. Ternyata tidak banyak yang tahu ada papaya karika atau manisan karika. Nah, tadi kita kembali kepada Pak Hari ya. Kalau di Dieng tadi memang nggak bisa dimakan, hanya dijadikan manisan saja Pak Hari? Iya, betul. Baik. Kalau menurut literatur bisa jadikan sirup, jus, dan selai juga Pak Hari. Tapi di sana hanya manisan ya? Ada yang dijadikan hanya manisan. Oh, nggak ada yang dijadikan sirup, Kalau jus? di daerah kami itu dimakan langsung, cuman bijinya, bukan karikanya, dagingnya itu bukan bijinya. Bijinya yang ada dekat putih-putihnya tadi itu manis itu ya Pak Hari ya? Baik, agak terganggu sih ya. Manis. Oke. Bijinya manis. Oh, manis ya. Tapi tadi katanya Pak Hari bisa membuat usus buntu, enggak? Baik, mungkin agak terganggu sedikit. Baik, boleh diceritakan Pak Hari bagaimana cara membuat manisan karika ini? Baik, cara membuat karika sebenarnya sangat mudah ya. Sangat mudah kalau kita buat itu pertama dikupas. Setelah dikupas dicuci bersih. Setelah dicuci bersih nanti kita rebus. Sebenarnya kalau kita mau produksi dijual ya, kita dijual itu sebenarnya nggak langsung. Ada beberapa hari kita rendam dulu sama apu sirih itu. Sebenarnya itu biar dagingnya itu kenyal. Tapi kami biasanya kalau bikin langsung. Setelah direbus nanti airnya dibuang. Airnya itu kan gatel kalau langsung itu gatel. Airnya dibuang, nanti dicuci bersih lagi. Kita rebus lagi, apa selera kita mau dicampur madu, mau dicampur gula atau sirup, itu bisa langsung dikonsumsi. Gitu Mas, caranya sangat mudah. Baik. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Hari. Dan Pak Hari juga sudah menyediakan video pembuatan manisan karika yang kita bisa tonton saat ini. Proses cara membuat manisan karika. Pertama dikupas buah karikanya seperti ini. Yang dibikin kuning seperti ini. Lalu direndam air. Ini bijinya dipisah. Ini cara menumis. Jadi ditumis seperti ini. Numisnya seperti ini. Ini bijinya dipisahin nanti buat bibit lagi. Nah, seperti ini bijinya dibuang
bijinya nggak dipakai, kulitnya aja yang digunakan untuk manisan. Caranya seperti ini. Setelah ditumis, dicuci bersih seperti ini. Mau proses pengrebusan. Cara proses membuat karika. Ini sudah dicampur gula. Nah, sudah jadi. Baik, kita sudah lihat tadi pembuatan manisan karika. Nah, saya mungkin mau beralih sebentar ke Pak Dr. Ruben ya. Kalau melihat tadi manisan tadi, Dr. Ruben, itu agak kenyal dan agak tidak lunak ya. Ini apa penyebabnya ya? Dibanding kalau pepaya rasanya susah dibuat manisan ya, pepaya biasa. Ya, yang terutama mungkin ini dari seratnya dan jenis seratnya yang memungkinkan dia tidak rusak pada saat pemanasan. Sementara kalau pepaya biasa, mungkin dia akan seratnya akan larut, jadi lebih banyak larut ya pada saat pemanasan dan rusak, sehingga dia tidak dimungkinkan pepaya direbus seperti buah karika ini ya. Nah, itu juga mungkin yang menjadi bahan utama dari karika yang digunakan di farmasi kemungkinan ya, sebagai pengenyal, kenyal untuk obat contohnya ya, bahan untuk penambahan serat di obat yang akan berguna juga kalau itu digunakan dimakan langsung seperti buah karika ini. Ini unik sekali karena kebanyakan buah-buahan atau tanaman kalau direbus dia akan menjadi sangat lembek. Sementara kalau karika ini kan sudah direbus pun masih harus direbus satu kali, kemudian direbus untuk dibuang getahnya, kemudian direbus lagi dengan gula. Ini 2 kali perebusan pun masih tetap kenyal. Ini memang keunikan dari buah karika ini. Gitu sementara. Baik, terima kasih Dr. Ruben. Pak Hari, ini buah karika yang mau dijadikan manisan ini harus matang atau boleh yang mentah? Maksudnya yang belum matang? Harus yang udah tua. Dalam arti yang kuning itu yang bisa dibikin manisan. Karena kalau yang belum tua ya nggak manis, rasanya nggak manis. Jadi sebenarnya walaupun tidak ditambahkan gula atau madu, udah manis ya sebenarnya? Itu sebenarnya bisa direbus sampai berjam-jam sebenarnya. Baik. Nah, setelah direbus dan jadi, ini dijualnya seperti apa, Pak Hari? Halo, Pak Hari? Dijualnya seperti apa? Kalau di UKM itu udah jadi kemasan. Jadi halo ya siap. Ya udah di kemasan itu dalam gelas kecil. Oke. Kebetulan kami sudah nggak ada, kami belum ke UKM, nggak sempat ke UKM, jadi nggak ada contoh foto ya dan videonya. Mungkin kalau di internet ada lah. Baik. Jadi dalam gelas ya. Ada yang gelas gede, terus ada yang gelas cilik. Baik, mungkin kita bicara nilai ekonomisnya sebentar Pak Hari ya. Itu gelas kecil itu berapa gram ya ininya manisannya? Dan dijual berapa? Kalau paling berapa itu sekitar 50 gram apa berapa gram itu? Itu kalau jual biasanya 1.000.
Rp1.000. Kalau dari UKM 1.000, tapi kalau udah di pengecer ya udah lain lagi harganya. Baik. Nyampe 3.500-an satu kelas. Oke, dari UKM 1.000, tapi kalau ke pengecer sudah 3.000-an ya. Mungkin ke pembeli oleh-oleh udah berapa tuh harganya biasanya, Pak? Biasanya isi 10 itu kalau belinya di tempat kami 12.000 isi 10. Itu gelas yang agak gede, kalau gelas kecil biasanya 9.000. Tapi kalau udah dijual di wisata kadang-kadang kan ada yang 20, ada yang 25 satu bungkusnya, ada yang 30, masing-masing sih ya. Baik. Ini menentukan harga 1.000 dari UKM tadi, boleh diceritakan sedikit analisanya bagaimana Pak Hari? Modalnya berapa sehingga ditentukan per satu gelas kecil itu bisa dijual 1.000 dan masih untung? Ya sebenarnya sih masih untung karena Karika 1 itu biasanya bisa 10 gelas. Karika 1 bisa jadi 10 gelas. Kalau kita lihat itu di jajanan itu oleh-oleh itu biasanya isinya paling 4 potong, 3 potong itu. Padahal Karika itu kan kalau dipotong-potong seperti yang di video tadi kan itu Karika cuman 5 buah, tapi kan kalau di bisa mencapai 50 gelas kecil. Baik. Mungkin saya beralih sebentar ke Pak John Lee ya, yang memang biasa ahli untuk menentukan harga dan menentukan bagaimana ini bisa menjadi wirausaha memiliki manfaat ekonomis ya. Boleh diberikan tanggapan sedikit Pak John Lee dengan apa yang sudah diceritakan oleh Pak Hari tadi? Ya, jadi kalau satu buah Karika itu kemudian dibuat manisan bisa menghasilkan 10 kemasan kecil. Jadi sebetulnya satu buah itu sudah bernilai Rp10.000. Jadi kalau kita menghitung ya dari satu buah Karika kemudian menghasilkan 10.000 itu sudah bernilai ekonomi dan memberi manfaat ekonomi bagi Pak Hari. Dan persoalannya adalah kalau pasarnya masih sangat terbatas, memang belum bisa mengakses sampai ke luar ya. Tapi kalau seandainya pasarnya sudah memungkinkan melalui promosi, kemudian banyak yang memesan, maka tentu budidaya Karika ini akan diperluas, kemudian produksi juga akan diperbanyak, dan dengan demikian maka pendapatan juga akan meningkat. Jadi ini sangat tergantung pada Pak Haryoso dalam mempromosikan kemudian memasarkan. Kalau saya tidak salah, konsumen yang membeli produk ini masih sangat terbatas dan ini baru sebatas oleh-oleh. Jadi belum terserap oleh pasar secara luas ya, karena ini baru oleh-oleh saja ya. Jadi hanya mereka yang senang untuk membeli untuk oleh-oleh, barulah Karika ini bisa dijual. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau Pak Hari mau supaya pasar Karika ini, manisan Karika ini akan menjadi lebih luas, memang promosi harus harus gencar ya promosinya, kemudian uji tingkat kesukaan konsumen ini juga menjadi penting ya. Jadi sehingga konsumen akan sangat tertarik, preferensi konsumen akan meningkat sehingga jumlah penjualan juga akan bertambah. Seperti itu Pak. Masih terbuka peluang perluasan pasar ya sebenarnya Pak John Lee ya? Ya betul sekali. Baik. Sangat terbuka. Ya, jadi tadi kita lihat dari video uji ilmu kamu bisa, tadi memang banyak yang nggak tahu ya. Jadi mungkin kalau product knowledge-nya dikembangkan, perluasan pasar bisa terjadi bukan hanya kepada orang yang datang untuk cari oleh-oleh ya. Mungkin pertanyaannya Pak Hari, itu setelah dikemas itu berapa lama tahan itu tanpa harus dimasukkan ke kulkas misalnya? Berapa lama tahan Pak?
di dalam kemasan plastik tadi? Kalau di tempat kami setengah bulan atau sebulan ya nggak akan basi. Tapi kalau di tempat yang panas mungkin ya 1 minggu udah nggak bisa kemakan. Baik. Jadi kalau dalam kemasan lebih lama berarti nilai ekonomisnya bisa diperluas ya Pak John Lee ya, kalau bisa setengah bulan, 1 bulan ya. Suaranya belum kedengaran Pak John Lee? Ya, teknologi pengemasan itu sangat penting, kemudian pengolahannya juga sangat penting, sehingga lama penyimpanan juga itu menjadi lebih panjang. Jadi sentuhan-sentuhan teknologi ya sangat diperlukan sehingga produk yang dihasilkan itu lebih lama penyimpanannya dan tentu juga akan menjadi lebih efisien. Jadi 1 kali produksi menghasilkan lebih banyak, kemudian bisa dipasarkan dalam jumlah yang banyak. Baik, mungkin ada tambahan dari Dr. Ruben untuk kemasan, untuk perluasan pasar harusnya seperti apa? Karena kalau nggak salah, Dr. Ruben ini salah satu yang ketika kita membahas dalam persiapan, dia yang tahu bahwa ini manisan ya, bisa dibuat manisan. Gimana Dr. Ruben? Ya, masa simpan dari manisan karika ini juga ditentukan kadar gulanya. Jika dia semakin lebih banyak gula yang dipakai pada saat memasak, kemungkinan dia bisa bertahan lebih lama, bahkan sampai 1 tahun ya. Karena kebanyakan manisan bertahan karena gula itu, manisan itu sebagai pengawet juga, pengawet alaminya gitu ya, tanpa ditambahkan bahan-bahan yang memang pengawet. Tetapi kalau dia kurang kadar gulanya, kemungkinan dia akan cepat lebih rusak ya rasanya, ya tidak enak lagi, tetapi mungkin menjadi sedikit lebih asam. Ya, ada perubahan di situ. Dan yang kedua adalah lama memasaknya, barangkali juga perlu distandarkan berapa lama dia harus dimasak. Mungkin perlu penelitian sedikit. Kalau dimasak contohnya setengah jam, dia akan bertahan berapa lama, atau 1 jam dia akan bertahan lebih lama. Kemudian memang kemasan juga penting ya, kemasan disimpan pada saat disimpan itu di dalam gelas plastik itu apakah dalam keadaan yang masih hangat ataukah sudah dingin baru ditutup. Itu juga akan berpengaruh terhadap umur penyimpanan dari manisan karika ini. Saya pikir di situ kunci utama, selain mungkin ya kematangan yang tepat, kebersihan, higienisnya juga mempengaruhi lama umur simpannya ini. Higienis khususnya pada saat pengolahannya ya, apakah dicuci, yang mengerjakan apakah sudah mencuci tangan terlebih dahulu atau bercampur dengan alat-alat pekerjaan yang lebih sanitasi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Ruben. Mungkin Pak John Lee atau Dr. Ruben, apakah tahu ada pemanfaatan lain selain manisan untuk pepaya karika ini? Kalau sekarang mungkin kita hanya mengenal dari manisan saja ya, untuk manisan seperti itu. Tetapi memang pengembangan lebih lanjut seharusnya dia digunakan untuk kegiatan kesehatan ya, farmasi. Hanya apakah ada digandeng oleh perusahaan-perusahaan obat ya, khususnya sebagai bahan obat ya, bahan farmasi. Itu harus ada perusahaan-perusahaan yang menggandeng UKM-UKM seperti ini, yang bisa menarik penggunaan karika itu untuk lebih luas lagi, bukan hanya sekedar manisan, tetapi seperti tadi untuk bidang-bidang kesehatan. Baik, terima kasih Dr. Ruben. Pak Hari, UKM jualnya kemana Pak Hari? Sementara ini hanya di wisata-wisata. Oke. Belum ke luar kota, belum luar daerah. Baik. Mungkin ada saran dari Pak John Lee bagaimana UKM di Dieng ini bisa memperluas pasar ya, atau mendistribusikan produknya.
Ya, jadi memang harus melakukan promosi gencar. Kalau menurut pengalaman Pak Hari, ini kan hanya di lokasi-lokasi wisata. Jadi ke depan itu tidak hanya terbatas di lokasi wisata, tapi juga harus membuka peluang pasar di tempat-tempat yang lain. Kemudian promosi dengan media-media sosial yang banyak sekarang ini bisa kita gunakan untuk memperluas informasi sehingga banyak orang akan kenal dan banyak orang yang akan mencoba untuk mengkonsumsi manisan karika ini. Kemudian yang menarik tadi yang Pak Ruben sampaikan terkait dengan kandungan-kandungan gizi yang terdapat di dalamnya, ini sangat kaya rupanya. Jadi ada juga kemungkinan bahan baku daging karika ini bisa digunakan sebagai bahan baku untuk sayuran, sehingga bisa dikombinasikan dengan sayuran yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan ini menjadi sumber gizi yang sangat luar biasa ya. Tadi sudah disebutkan tadi. Jadi tidak hanya terbatas pada produk manisan saja, tapi kita bisa menciptakan inovasi baru dengan berbagai jenis pangan yang merupakan pangan tambahan bagi meja makan kita yang bermanfaat ya, selain sayur-sayuran. Lalu yang berikut yang tidak kalah pentingnya juga adalah sebaiknya bukan hanya pada manisan saja, tapi juga mungkin kita harus mencoba untuk membuat produk selai ya, kemudian membuat selai, kemudian jus ya yang dari bahan baku karika ini, sehingga dengan demikian maka produk-produk turunan dari buah karika ini akan menjadi semakin banyak, sehingga pasar juga akan makin luas, kemudian konsumen juga akan semakin banyak. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak John Lee. Tadi di awal video profil Pak Hari, saya perhatikan ada kemasannya. Namun tidak saya perhatikan apakah ada mereknya. Apakah UKM kelompok tani Pak Hari ini sudah menggunakan merek? Sebetulnya sih kami hanya yang budidaya. Terus UKM itu kan yang kerjasama sama petani kami. Jadi kami yang budidaya, terus ada UKM yang menggandeng kami untuk menyetorkan buahnya ke UKM yang memproses jadi manisan karika. Seperti itu, Pak. Oke. Dan UKM ini sudah buat ada mereknya ya? Tadi kalau nggak salah ada mereknya, karika atau apa gitu? Sudah, kalau di Dieng rata-rata UKM sudah ada mereknya semua. Oke. Dengan demikian mungkin bisa diperluas juga dengan e-commerce ya, lewat Tokopedia, Shopee ya, karena mereknya sudah ada, tinggal bagaimana mempromosikan sehingga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak John Lee, perluasan pasar bisa dilakukan. Baik, luar biasa. Tinggal ini potensinya besar, tinggal perluasan pasar bagaimana bisa dilakukan. Baik, sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu yang satu ini. Sahabat Hope Channel Indonesia, kita kembali pada acara Kamu Bisa malam ini dengan topik sejahtera dengan budidaya pepaya karika. Tadi kita sudah berdiskusi banyak. Saya ingin mengangkat sedikit apa yang dikatakan Dr. Ruben tadi, bahwa
untuk bisa bertahan lebih lama, higienisnya perlu diperhatikan. Nah, ini airnya Pak Hari, ini air dari mana yang dipakai untuk merebus? Apakah air khusus atau air mana saja bisa untuk merebus manisan karika ini? Pak Hari? Karika itu bisa bersifat negatif dengan air ya. Kalau kami yang gunakan itu air yang benar-benar bersih. Kalau air yang berkarat itu nggak bisa, maksudnya nggak bisa lama kalau air yang berkarat. Kalau kita memakai galon itu yang benar-benar yang bermerek. Kalau yang isi ulang juga nggak bisa, karena kalau di dataran rendah itu ada UKM yang mencoba membuat itu nggak bisa, ternyata airnya kurang mendukung. Air harus benar-benar air yang bersih, dari air yang murni ya, dari gunung ya. Boleh tahu dalam setahun atau sebulan berapa produksi pepaya karika di kawasan Dieng, Pak? Sebenarnya karika itu buahnya nggak ada batasannya, berarti selalu buah terus. Jadi dalam jangka waktu setahun itu berarti 2 minggu sekali kita metik, kadang-kadang 1 minggu itu bisa dipetik. Baik. Jadi untuk mengetahui nilai ekonomisnya Pak Hari, ini pepaya karika ini bisa bertahan berapa lama? Tuh, menghasilkan berapa tahun? Sebenarnya kalau karika itu kan udah zaman dulu sudah ada, sebelum saya lahir pun sudah ada karika. Itu sampai sekarang masih berbuah. Jadi bisa 20 tahun, 30 Berarti tahun? ada batasan umur pohon karika, nggak ada batasannya. Baik, dengan demikian nilai ekonomisnya dari menanam pepaya karika ini cukup panjang ya, cukup lama ya, sehingga potensi ekonomisnya tinggi ya. Ini menarik ini. Dan sangat luar biasa. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya potensi ekonomisnya. Boleh komentar Pak John Lee terkait hal ini untuk sebuah tanaman yang bisa tahan lama sekali? Ya, kalau pepaya biasa yang selama ini kita tanam ya bertahan 6 sampai 8 tahun, itu yang paling lama. Di dataran rendah termasuk pepaya yang mereka sebut dengan pepaya Bangkok ya, pepaya anggur. Itu yang ukuran lebih panjang. Kemudian kalau California itu lebih pendek ya, lebih pendek usianya, tapi lebih cepat berbuah. 3-4 bulan sudah bisa berbuah. Kemudian kalau karika ini seperti yang Pak Hari sampaikan tadi, lama sekali masa bertahan hidupnya itu sangat tinggi nilai ekonominya. Dan saya menduga ini karena juga pengaruh lingkungan ya, cuacanya yang sangat mendukung sehingga tanaman ini bisa bertahan lebih lama. Tapi dalam pembahasan kita yang lalu, pohon pepaya itu bisa bertahan lama, itu juga sangat tergantung pada kondisi tanah, ya, kondisi tanah, media tanamnya. Pada waktu menanam tidak terlalu basah, tidak lembab, sehingga akarnya tidak cepat rusak. Ini juga sangat besar pengaruhnya. Oleh karena itu pengalaman kami dalam mengembangkan tanaman pepaya ini, memang dia lebih cocok itu di tempat-tempat yang kering ya, jadi tapi yang tingkat kesuburan yang tinggi. Jadi seperti saya itu menanamnya justru di tempat-tempat yang ada karang-karangnya ya, tapi akarnya bisa masuk ke rongga-rongga karang itu, kemudian ditambah dengan pupuk, pohon itu akan bertahan lebih lama. Jadi saya kira seperti itu yang dialami dan dirasakan oleh Pak Hari dalam mengembangkan tanaman karika ini. Baik, terima kasih Pak John Lee. Dengan demikian memang lebih jelas bahwa potensi ekonominya lumayan ya, karena masa produktifnya cukup panjang. Baik, tidak terasa kita sudah bersama hampir 1 jam dalam sesi Kamu Bisa pada malam ini. Nah, untuk menutup acara kita, saya ingin mendapatkan closing statement dari masing-masing narasumber kita. Silakan Dr. Ruben, closing statement dari Dr. Ruben, saran maupun motivasi yang boleh menjadi inspirasi bagi pemirsa kita malam ini. Baik, karika ini adalah buah lokal yang ada di daerah Wonosobo dan mungkin beberapa daerah yang lain, tapi tidak banyak. Jadi
apa yang sudah dilakukan adalah mengembangkan potensi setempat untuk memiliki nilai jual dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, banyak hal mungkin yang masih bisa dilakukan dengan Karika, contohnya dibuat manisan tapi dalam bentuk manisan kering dan lebih inovatif dalam melakukan penelitian-penelitian yang lebih baik untuk mendapatkan nilai jual yang lebih baik dan memiliki daya tahan yang lebih lama, tentu saja seperti itu. Nah, tentu saja harus ada memiliki kesempatan-kesempatan menggandeng institusi ataupun perusahaan-perusahaan lain agar dapat memberikan suatu kontribusi yang nyata bagi perkembangan masyarakat setempat di daerah Wonosobo yang menanam Karika tadi. Nah, ini yang kesempatan itu masih banyak karena ini tidak banyak yang menanam itu dan bisa dilakukan di tempat yang Pak Hari lakukan. Saya pikir ini penting untuk menjalin kerjasama juga dengan pihak-pihak terkait. Itu dari saya. Baik, terima kasih Dr. Ruben atas closing statement-nya. Pak John Lee, silakan dari Pak John Lee. Ya, kalau Pak Haryoso bisa memanfaatkan peluang ekonominya di tempatnya, maka teman-teman, saudara-saudara pemirsa di mana saja berada, juga boleh melihat peluang-peluang yang sama dengan sumber daya lokal yang berbeda, tetapi memiliki nilai ekonomi dan nilai jual yang tinggi, pasti kita akan bisa berubah. Kalau Pak Haryoso bisa, pasti kamu bisa. Baik, luar biasa. Jadi karya mulia, bisnis luar biasa. Silakan Pak Hari yang merupakan narasumber praktisi kita. Closing statement ataupun motivasi untuk pemirsa kita pada malam ini. Silakan Pak Hari. Ya, harapan kami teman-teman dan mungkin dataran yang sama ya, yang sama tingginya dengan di Dieng ini mungkin bisa mencoba dan bisa dibudidaya. Terus harapan kami ya ada perusahaan yang menggandeng petani-petani kami karena kami petaninya kan secara berkelompok. Alhamdulillah sekarang adanya perhutanan sosial, kami sudah menghijaukan hutan dengan cara menanam MPTS berupa Karika itu untuk menyejahterakan warga di sekitar hutan. Terima kasih untuk Gema PS yang selalu mendampingi kami dalam program-program dari pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Saya Guntur Siworo beserta grup Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita malam ini. Bapak Hari, Bapak Haryoso, Pak John Lee, Dr. Ruben yang telah bersama kita malam ini membahas mengenai sejahtera dengan budidaya papaya Karika. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, kita akan bertemu kembali pada tayangan kita selanjutnya. Namun, jangan lupa, saksikan acara Kurva Ekonomi, kurs valuasi dan analisa ekonomi, dengan narasumber Bapak David Samuel yang merupakan Chief Economist BCA, dengan pembawa acara Bapak Ernest Sutagalung. Acara ini juga adalah merupakan kerjasama Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia. Sekian acara kita pada malam hari ini. Kamu bisa, karya mulia, bisnis luar biasa.